Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di ilmu nahwu sekarang ya teman-teman. Bagaimana yang telah teman-teman bacakan di sini ya pembahasan kita sekarang mengenai fiil lazim dan fiil muta'addin ya. Perlu kita ketahui bahwa fiil lazim dan fiil muta'addin ini dia termasuk jenis fiil ditinjau dari segi objeknya ya, dari segi objeknya. Fiil lazim ya. Di sini penulis memulai dari fiil lazim ya. Apa itu fiil lazim dan apa itu fiil muta'addin? Fiil lazim itu adalah fiil yang cukup dengan fa'ilnya saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Jadi di fiil lazim ini tidak ada maf'ul bih, tidak ada objeknya. Jadi dia itu hanya ada fiil dan fa'il, fiil dan pelaku saja. Adapun objeknya nggak ada. Contohnya adalah jalasa yajlisu, jalasa yajlisu. Nah, lebih jelasnya nanti anak ketik insya Allah ya. Jadi fi'il lazim itu fi'il yang cukup dengan fa'ilnya saja. Jadi dia itu hanya ada dua di situ. Hanya ada fi'il dan fa'il. Fi'il pekerjaan dan fa'il pelakunya. Adapun maf'ul bihnya nggak ada. Objeknya nggak ada. Contohnya adalah jalasaya jelisu. Jalasaya jelisu ini artinya adalah duduk. Nah, kemudian fi'il muta'addin. Apa itu fi'il muta'addin? Fi'il muta'addin itu fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya. Tidak cukup dengan fa'ilnya saja. Dia melainkan memerlukan maf'ul bih. Jadi fi'il muta'addin ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Berbeda dengan kawannya tadi, fi'il lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Dia cukup sampai fa'ilnya saja. Fi'il, fa'il, udah, ya. Fi'il, fa'il, udah. Dia tidak membutuhkan objek. Berbeda dengan fi'il muta'addin. Dia membutuhkan objek, dia membutuhkan maf'ul bih, ya. Jadi di situ ada fiil, ada fa'il dan ada maf'ul bih. Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah fiil ini harus ada fa'ilnya, harus ada pelaku. Jadi nggak mungkin dalam sebuah fiil tapi nggak ada pelakunya. Ini nggak boleh ya. Di mana-mana kalau ada pekerjaan pasti ada fa'ilnya, pasti ada pelaku atau subjeknya. Nah, fi'il muta'addin itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada yang fi'il muta'addinnya satu maf'ul, ada yang fi'il muta'addinnya dua maf'ul, ada yang fi'il muta'addinnya tiga maf'ul. Maksudnya apa fi'il muta'addin satu maf'ul? Dia fi'il muta'addi yang hanya membutuhkan satu objek saja. Contohnya itu sami'a yasma'u, mendengar, mendengar. Ya. Contohnya apa? Misalkan sami'a Muhammadun ad-darsa, maka ad-darsa ini adalah maf'ul bihnya, objek. Berapa maf'ul bihnya? Satu. Satu karena memang dia khusus muta'addin satu maf'ul, ya. Muta'addin satu maf'ul saja. Karena memang dia hanya butuh satu maf'ul, yaitu ad-darsa. Sami'a Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa sebagai maf'ul bihnya. Kemudian kita masuk ke muta'addin dua maf'ul.
Jadi dia ini fiil tapi membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Membutuhkan dua objek. Oh, belum muncul ya? Bentar. Dari tadi anak ngomong belum belum nongol ya. Astagfirullah. Afwan, afwan, ikhwan. Udah ada ya? Udah nongol belum, ikhwah? Sama Ustadz. Belum juga. Nah, udah kan? Udah ada belum, ikhwah, layarnya? Sudah Ustadz. Udah ya? Nah, alhamdulillah. Taib. Kita kembali ke laptop bahwa tadi fi'il muta'adin itu ada yang fi'il muta'adin satu maf'ul, ada fi'il muta'adin dua maf'ul, ada fi'il muta'adin tiga maf'ul. Kita sudah berbicara tentang fi'il muta'adin satu maf'ul ya. Artinya dia hanya membutuhkan satu objek saja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saya makan nasi. Nasi ini sebagai objeknya. Contoh di sini adalah sami'a yasma'u, mendengar. Sami'a Muhammadun ad-dasa. Muhammad telah mendengar pelajaran. Maka pelajaran inilah objeknya. Ada berapa objeknya di sini? Satu, ad-darsa, pelajaran. Nah, di sini kita berbicara tentang fi'il muta'addin dua maf'ul. Fi'il muta'addin dua maf'ul. Apa maksudnya fi'il muta'addin dua maf'ul ini? Maksudnya adalah nanti dia terbagi menjadi dua lagi ya. Ada yang maf'ulnya itu asalnya mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar. Seperti zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha. Nanti muta'addin maf'ul untuk zonna wa akhwatuha ini terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian ada yang maf'ulnya itu bukan berasal dari mubtada dan khobar. Seperti a'to yu'ti. A'to yu'ti. Memberikan. Jadi anak ulangi. Muta'addin fil muta'addin dua maf'ul itu terbagi menjadi dua. Ada yang asal maf'ulnya itu mubtada dan khobar. Ya, asal maf'ulnya itu mubtada dan khobar. Seperti zonna wa akhwatuha. Zonna itu artinya adalah menyangka atau mengira. Wa akhwatuha dan saudari-saudarinya. Banyak ya. Zonna, hasiba, khola. Itu artinya semuanya mengira. Zonna, hasiba, khola. Itu artinya adalah mengira atau menyangka. Iya, nanti Anda tulis insya Allah contohnya ya. Kemudian ada maf'ul yang asalnya itu bukan mubtada dan khobar. Seperti a'to yu'ti. A'to yu'ti. Memberikan. Ya. Yang muta'addin dua maf'ul ini yang asalnya mubtada dan khobar. Contohnya zonantuka ustadzan. Zonantuka ustadzan. Maka maf'ul pertama di sini adalah domir kaf. Kemudian maf'ul keduanya adalah ustadzan. Nah, kalau kita hilangkan fi'il dan fa'ilnya, jadi anta ustadzun. Anta ustadzun. Jadi antanya sebagai mubtada, ustadzunnya sebagai khobar. Itu kalau dia maf'ulnya berasal dari mubtada dan khobar. Kemudian jika maf'ulnya bukan berasal dari mubtada dan khobar,
itu contohnya seperti a'to yu'ti. Misalkan a'toituka nukudan. A'toituka nukudan. Dua maf'ul ini, maf'ul pertama dan maf'ul kedua untuk fi'il a'to yu'ti itu bukan berasal dari mubtada dan khobar. Kalau kita hilangkan, kalau kita hilangkan fi'il dan fa'ilnya, jadi anta nukudun. Maka anta nukudun nggak bisa menjadi mubtada dan khobar, ya, karena nggak pas maknanya. Anta nukudun, kamu uang. Maka ini nggak pas sebagai mubtada dan khobar. Jadi ketika kita memberikan contoh a'to yu'ti, a'to itu kanukudan, betul. Di sini ada dua maf'ulnya, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Karena memang a'to yu'ti ini dia fi'il muta'addin dua maf'ul. Hanya saja kedua maf'ulnya ini bukan berasal dari mubtada dan khabar. Nah, kemudian muta'addin tiga maf'ul. Nah, ini fi'ilnya membutuhkan tiga maf'ul. Apa fi'ilnya? Anba'a yunbi'u atau ahdasa atau haddasa yuhaddisu. Ya, itu dia membutuhkan tiga maf'ul. Iya. Anba'a yunbi'u artinya adalah mengabari. Contoh, anba'tuka i'lanan. Anba'tuka i'lanan artinya adalah anba'tuka i'lanan mufidan. Jadi fi'il fa'ilnya anba'tu, kaf di sini maf'ul pertama, kemudian i'lanan maf'ul kedua dan mufidannya sebagai maf'ul ketiga. Jadi anba ayun bi'u ini dia fi'il muta'addin. Tapi dia fi'il muta'addinnya membutuhkan tiga maf'ul sekaligus. Ya, contohnya anba ayun bi'u mengabari atau menginformasi. Contohnya anba tuka i'lanan mufidan. Aku telah mengabarimu informasi yang bermanfaat. Lebih jelas lagi, ana tulis insya Allah. Ini untuk Itu kan memberi dua, ada dua. layar yang lain. Masih layar yang sama ya? Iya, Ustaz. Iya. Padahal udah. Oh ini nih, afwan. Salah lihat ternyata. Udah ada kan? Udah ada ya, ikhwah ya? Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Belum ada tombol Arab ini nih. Bentar. Nah, mana ketik dulu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sebuah fiil itu harus ada fa'il, harus ada pelaku pokoknya. Yang namanya pelaku, yang namanya fa'il itu harus terletak setelah fiil, setelah pekerjaan. Jadi pekerjaan dulu fiil, baru fa'il, pelaku. Jadi urutannya fiil, pekerjaan, baru fa'il, pelaku. Jadi fa'il ini terletak setelah fiil. Nah, sekali lagi kita berbicara tentang fi'il lazim ya. Fi'il, fi'il lazim. Nah, fi'il, fi'il lazim. Nah, fi'il lazim. Fi'il lazim ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi,
Dia fiil yang cukup dengan fa'ilnya saja. Cukup dengan fa'ilnya saja. Dia nggak membutuhkan maf'ul bih. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Dia hanya cukup dengan fa'ilnya saja. Jadi dalam urutan itu fi'il, fa'il saja. Jadi nggak ada maf'ul bih, nggak ada objek. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan jalasa, misalkan jalasa, jalasa, jalasa Aliyun atau jalasa Zaidun aja yang populer ya. Jalasa Zaidun. Nah, jalasa Zaidun. Nah, jalasa ini fi'il lazim ya teman-teman sekalian. Jalasa ini fi'il lazim. Jalasa ini fi'il lazim. Bagaimana kita bisa tahu bahwa jalasa ini fi'il lazim? Pertama dari segi makna. Ketika kita mengatakan jalasa itu artinya duduk. Dalam bahasa Indonesia pun kita katakan dia duduk di atas kursi. Dia duduk di atas kursi. Jadi nggak ada objek di situ. Ya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jalasa Zaidun. Jalasa sebagai fiilnya. Zaidun sebagai fa'ilnya. Pelaku. Misalkan kalau kita ingin menambahkan alal kursi, bisa saja. Tapi dia bukan sebagai objek. Ya, bukan sebagai maf'ul bih. Jadi fiil jalasa ini adalah fiil lazim. Dia hanya butuh fa'ilnya saja, tidak butuh maf'ul bih. Jadi dia cukup dengan adanya fa'il. Ya, itu fiil lazim. Contohnya adalah jalasa. Kemudian ada yang namanya fiil muta'addin. Fiil muta'addin. Nggak apa-apa ya tanpa harokat aja ya. Fi'il muta'addin. Naam, fi'il muta'addin. Fi'il muta'addin. Nah, fi'il muta'addin atau kalau dia pakai alif lam berarti al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addi. Iya, al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lu al-muta'addi. Naam, fi'il muta'addin adalah al-fi'lu al-muta'addi atau fi'lun muta'addin adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, yang membutuhkan objek. Jadi dia nggak cukup hanya dengan fa'il, tapi harus membutuhkan objek. Nah, jadi ini terbagi lagi menjadi tiga, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ada yang namanya muta'addin bimaf'ul wahid. Ya, dia muta'addin dengan satu maf'ul bimaf'ul wahid, ya. Muta'addinnya dengan satu maf'ul saja. Contohnya apa? Sami'a. Sami'a. Sa Sami'a. 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 Nah, fi'il muta'addin satu maf'ul ini contohnya adalah sami'a.
mendengar. Jadi ketika kita membawakan fi'il sami'a, dia fi'il muta'addin satu maf'ul. Dia membutuhkan satu objek saja. Ya, misalkan apa? Sami'a Zaid. Zaidun. Yang simpel-simpel Apa? aja ya. Nah, butuh yang simpel-simpel. Sami'a Zaidun. Nah, nggak cukup kalau kita hanya mengatakan Sami'a Zaidun. Zaid mendengar. Nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena Sami'a ini fi'il muta'addin. Dia membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Jadi nggak cukup hanya di fa'ilnya saja. Dia harus melewati fa'il. Nah, apa objeknya? Harus kita kasih objeknya. Apa yang dia dengarkan? Oh, pelajaran Ustadz. Oke, kita tulis berarti ad-darsa. Ad-darsa. Apa itu ad-darsa? Ad-darsa artinya pelajaran. Pelajaran. Iya, ad-darsa. Nah, besar nggak tulisannya, ikhwah? Atau perlu dibesarkan lagi? Boleh, boleh, boleh. Bentar. Penuh layarnya nanti. Baik, kita besarkan dulu. Nah, kok terpisah gini ya? Layarnya di landscape Ustadz biar jadi panjang. Jadi satu tulisannya. Gimana, gimana, ikhwah? Layarnya atur di layout jadi landscape biar tulisannya jadi satu. Oh, bentar. Layout. Ya, nun. Aturnya Ya, kembali lagi. Di landscape. ya di layout itu ada layout. Di tulisan layout itu apa kertasnya diatur. Di layout ini ya. Ya ini layout. Samping kiri atas. Ya, ya. Terus orientation, orientation, Yang ini ya. orientation. Yes, Landscape. ya landscape. Kita tunggu. Nah, Asanti. Jazakillah khairan. Mumtazah. Nah, ilmu baru nih. Taib. Ini fi'il muta'addin di maf'ul wahid ya. Dengan satu maf'ul dia. Jadi mana fi'il muta'addinnya Ustadz? Nah, ini fi'il muta'addinnya. Sami'a ya. Sami'a. Kalau ini di jalasa Zaidun mana fi'il lazimnya? Jalasa. Nah, seperti itu ya. Jadi jalasa ini fi'il lazim karena dia tidak membutuhkan objek ya. Dia hanya sampai fa'il saja, nggak butuh objek. Berbeda dengan sami'a. Sami'a ini dia fi'il muta'addin, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Jadi ketika kita mengatakan sami'a Zaidun, Zaid mendengar, nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena sami'a fi'il muta'addin, butuh objek. Nggak puas kalau kita cuma mendengar sami'a Zaidun. Zaid mendengar. Mendengar apa? Kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia juga nggak puas ya. Misalkan seorang ustadz mendengar. Mendengar apa? Ya, harus dilengkapi ya, harus diberikan objeknya. Jadi seperti itu ya. Naam. Kemudian ada yang muta'addin bi maf'ulaini ya, dia muta'addin dengan dua maf'ul. Dua dua maf'ul ya.
muta'addin bimaf'ulaini. Ya, muta'addin dengan ya, ya, muta'addin bimaf'ulaini. Bimaf'ulaini. Nah, kita berikan contoh. Ya. Apa contohnya? Apa contoh fiilnya? Nah, ini ada yang asalnya mubtada dan khobar. Ya. Asluhuma. Kita tulis asluhuma mubtada. Mubtada wa khobar. Ya. Jadi asalnya mubtada khobar. Apa itu? Nah, contohnya adalah zonna. Zonna wa akhwatuha. Apa maknanya? Maknanya adalah mengira. Mengira. Dan saudari-saudarinya. Apa saudari-saudarinya itu? Saudari-saudarinya itu seperti khola wa akhwatuha. Biar cepat tanpa harokat aja. Wa akhwatuha. Seperti apa? Seperti hasibah. Hasibah. Terus apa lagi? Khola. Nah, ini saudari-saudarinya zonna. Maknanya sama ya, teman-teman. Sama-sama mengira. Zonna, khola, hasibah. Nah, jadi maknanya sama. Oke, kita berikan contoh untuk zonna. Misalkan, zonantu. Aku telah mengira. Zonantu. Ya, zonan, zonan tu. Aku telah mengira Zaidan. Nggak apa-apa, pakai contoh yang simpel-simpel aja. Zonantu Zaidan. Hmm. Zonantu Zaidan aliman. Aku telah mengira Zaid itu orang berilmu. Nah, aliman, ya. Nah, gitu. Nah, timbul pertanyaan, mana sih Ustaz eh, fi'il muta'addinnya? Fi'il muta'addinnya itu adalah zon, zonantu atau zonna. Nah, zonantu atau zonna. Ini adalah fi'il muta'addinnya. Fi'il muta'addin ini dia membutuhkan dua maf'ul. Maf'ulnya mana Ustaz? Nah, maf'ulnya ini. Maf'ul pertama Zaidan, maf'ul kedua aliman. Ya, kalau kita terjemahkan maknanya adalah aku telah mengira Zaid orang berilmu. Ya. Nah, asal asal dua maf'ul ini, asal Zaidan dan aliman ini adalah mubtada dan khobar. Kok bisa seperti ini? Oke, kita buktikan. Misalkan kita buang zonantu. Kalau kita buang zonantu, maka dia jadi Zaidun alimun. Zaidun bisa jadi mubtada. Alimun khobarnya. Maka yang awal tadi kita katakan zonantu Zaidan aliman. Zonantu itu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul pertama, objek pertama, aliman, maf'ul kedua, objek
kedua. Kalau kita buang fi'il fa'ilnya, jadi Zaidun alimun. Zaidun yang sebagai mubtada dan alimun sebagai khobar. Karena kalau kita buang fi'il dan fa'ilnya, maka hukumnya berubah. Yang tadi jadi maf'ul pertama, maf'ul kedua, ketika kita buang fi'il fa'ilnya, maka otomatis menjadi mubtada dan khobar. Jadi teman-teman sekalian, zonantu Zaidan aliman, Zaidan maf'ul pertama, aliman maf'ul kedua ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Asalnya adalah Zaidun alimun. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, nah, kemudian kita masuk ke muta'addin bimaf'ulaini laisa asluhuma mubtada wa khobar. Nah, ini asalnya bukan mubtada dan khobar. Bukan mubtada dan khobar. Nah, asalnya bukan mubtada dan khobar. Nah, bukan mubtada dan khobar. Contohnya apa? Contoh fiilnya, contoh fiilnya adalah a'ta yu'ti. Nah, a'ta yu'ti. Karena ini dulu. Nah, contohnya adalah a'ta yu'ti. A'ta. Ma mana a'ta yu'ti? Memberikan. Memberikan, ya. A'ta yu'ti. Masih ada beberapa fiil yang lain ya, seperti mana hayam nahu, ya. A'ta yu'ti. Nah, ini fiil yang muta'addin mem- membutuhkan dua maf'ul tapi asalnya bukan mubtada dan khobar. Nah, atau yu'ti seperti itu. Oke. Nah, baik. Contohnya apa? Ya, kita kasih contoh ya. Eh, masih ini. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Misalkan apa? A'toituka atau a'to. Nggak apa-apa kita pakai zaid lagi ya. Kita pakai terus zaid. A'to. A'to zaidun. Zaid telah memberi. Ya. Zaidun. A'to zaidun. Akhahu. Nah, adiknya. Akhahu. Akhahu. Nah, akhahu nukudan atau pulusan, pakai pulus aja biar lebih familiar ya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ini makna pulus. Apalagi yang perempuan ya, pasti sangat senang dan sangat tahu sama pulus. Pulusan. Nah,
A'ta Zaidun akhahu pulusan. Jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, di sini ada fi'il muta'addin yang membutuhkan dua maf'ul. Apa fi'il muta'addinnya? A'ta artinya adalah memberi. Ya, artinya adalah memberi. Artinya adalah Zaid telah memberi adiknya fulus, ya. Maka kita perhatikan di sini karena atau fi'il muta'addin yang membutuhkan dua maf'ul, maka harus kita cari dua objeknya. Di sini akhahu sebagai objek pertama. Akhahu sebagai objek pertama, sebagai maf'ul pertama, pulusan sebagai maf'ul kedua. Naam, ya. Itu. Jadi alhamdulillah yang pertama tadi fi'il muta'addin bimaf'ul wahid, ya. Fi'il muta'addin bimaf'ul wahid sudah tadi, yaitu sami'a. Kemudian ada fi'il muta'addin bimaf'ulaini, asluhuma mubtada dan khobar, yang asalnya mubtada dan khobar seperti zonna dan saudari-saudarinya, seperti hasibah, khola. Contohnya adalah zonantu, ya, zonna, zonantu. Dhanna di sini adalah fi'il muta'addin bimaf'ulaini, ya. Maf'ulnya ada dua. Pertama Zaidan, yang kedua aliman. Kemudian ada fi'il muta'addin bimaf'ulaini yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Contohnya a'ta yu'ti. A'ta Zaidun akhahu fulusan. Maka a'ta di sini adalah fi'il muta'addin bimaf'ulaini. Dia membutuhkan dua maf'ul. Mana maf'ulnya? Maf'ul pertama akhahu, maf'ul kedua pulusan. Nah, kemudian yang terakhir ini dia muta'addin bi salasati mafa'in. Muta'addin, ya, dia muta'addin bi salasati mafa'il, ya. Muta'addid ini yang terakhir. Bi salasati, artinya adalah dengan tiga maf'ul. Mafa'in. Mafa'il. Ya. Muta'addin. Oh, nggak apa-apa, anak kasih harokat aja di sini. Muta'addin. Berharokat kasrotain. Ya, muta'addin dengan tiga maf'ul. Apa contoh fi'ilnya? Contoh fi'ilnya adalah anba'ah. Mengabari. An, anba'ah. Naam, ba'ah. Anba'a yunbi'u. Anba'a yunbi'u. Yunbi'u. Ya, nggak apa-apa kita tulis yunbi'u. 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 Wah, udah disuka. Nggak ada, Bang. Anba'a yunbi'u. Ya. Oh, bukan gini. Nah, anba'a yunbi'u. Artinya adalah mengabari. Kita kasih tanda dulu. Iya, cekrek. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah anba'a. Anba'a. Iya,
Misalkan anba'a anba'a Zaidun. Lagi-lagi kita pakai Zaidun. Kita pakai Zaidun. Anba'a Zaidun. Anba'a Zaidun akhahu. 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 I'lanan mufidan. I'lanan. I'lanan mufidan. Ya, i'lanan mufidan. Iya, i'lanan mufidan. Maka kita perhatikan di sini kata anba'a. Anba'a, anba'a ini adalah fi'il muta'addin, tapi dia membutuhkan 3 maf'ul, ya. Anba'a Zaidun akhahu i'lanan mufidan. Jadi Zaid mengabari adiknya informasi yang bermanfaat, ya. Jadi akhahu di sini dia sebagai maf'ul pertama, objek pertama, i'lanan objek kedua, mufidan objek objek ketiga. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi kita murojaah lagi, fi'il lazim itu dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya adalah jalasa. Jalasa Zaidun. Jadi nggak ada objeknya di sini. Ada fi'il muta'addin bi maf'ulin wahid. Dia muta'addin satu maf'ul saja. Contohnya sami'a, ya, mendengar. Sami'a Zaidun ad-darsa. Asalnya mubtada khobar. Contoh fi'il zonna wa akhwa tuha. Zonna mengira atau menyangka dan saudari-saudarinya seperti hasiba dan qala. Contoh zonantu Zaidan aliman. Zonantu ini fi'il fa'il, Zaidan maf'ul pertama, aliman maf'ul kedua. Kemudian ada fi'il muta'addin bi maf'ulaini yang asalnya bukan mubtada dan khabar. A'ta yu'ti. Contoh a'ta Zaidun akhahu fulusan. Jadi akhahu sebagai maf'ul pertama, fulusan sebagai maf'ul kedua. Ada yang muta'addin dengan tiga maf'ul sekaligus, ya. Contohnya anba'a yunbi'u, mengabari. Anba'a Zaidun akhahu i'lanan mufidan. Jadi Zaid mengabari adiknya informasi bermanfaat. Naam. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Karena lihat layar dulu. Layar lain apakah masih ada yang belum dijelaskan? Kita tuntaskan insyaallah. Nah, nah, kemudian di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita yang terakhir ini bagaimana cara menjadikan sebuah fiil menjadi fiil muta'addin. Nah, jadi memuta'addikan fiil lazim. Jadi asalnya ini dia fiil lazim, teman-teman. Asalnya dia fiil lazim, nggak butuh objek. Kemudian kita ingin menjadikan dia fiil muta'addin. Apakah bisa? Bisa. Ya, bisa. Dengan salah satu di antara 3 cara ini. Ya, dengan menjadikan dia ke wazan fa'ala yufa'ilu. Contohnya apa? Jalasa yujalisu, artinya mendudukkan, menjadikan dia duduk.
Asalnya adalah jalasa yajlisu, dia fi'il lazim, nggak bisa mendapatkan objek, nggak bisa mendapatkan maf'ul. Bagaimana caranya kalau kita ingin menjadikan dia fi'il muta'addin yang asalnya fi'il lazim, kita jadikan dia ke fi'il muta'addin. Caranya kita jadikan dia ke wazan fa'ala yufa'ilu. Jalasa yujalisu, artinya mendudukkan. Contohnya bagaimana Ustadz? Contoh jalasa Zaidun akhahu. Artinya Zaid mendudukkan adiknya. Ya. Jadi bisa yang awalnya fi'il lazim menjadi fi'il muta'addin. Kemudian atau bisa juga dijadikan ke wazan af'ala yuf'ilu. Contohnya akhroja yukhriju, mengeluarkan. Asalnya khoroja yakhruju. Dia fi'il lazim asalnya. Khoroja yakhruju fi'il lazim asalnya. Bagaimana kita menjadikan dia fi'il muta'addin? Maka kita rubah ke wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi akhroja yukhriju, mengeluarkan artinya. Akhroja yukhriju, mengeluarkan. Contoh, akhrojatu nukudan. Aku telah mengeluarkan fulus, ya. Jadi nukudan ini sudah menjadi maf'ul bih, objek, ya. Atau dengan cara ketiga kita menjadikannya ke wazan, merubahnya ke wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, contohnya farroha yufarrihu, artinya menyenangkan atau membahagiakan. Asalnya adalah fariha yafrohu, senang atau bahagia. Dia fi'il lazim, nggak butuh objek. Ustaz, bagaimana kalau anak ingin menjadikan dia fi'il muta'addin, maka rubah ke wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi farroha yufarrihu, membahagiakan. Contoh, farrohtu Zaidan. Aku telah membahagiakan Zaidan. Maka Zaidan di sini sudah menjadi maf'ul bih. Kenapa? Fi'il yang asalnya lazim kita rubah dia ke fi'il muta'addin dengan cara merubah salah satu di antara tiga wazan ini. Bisa dengan wazan fa'ala yufa'ilu atau bisa merubahnya ke wazan af'ala yuf'ilu atau bisa juga merubahnya ke wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi perubahan dari fi'il lazim ke fi'il muta'addin. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, pembahasan terakhir. Tafadhol jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau tanya. Tafadholi. Ya Ustaz, yang itu cuma kata ini doang, apa, abena, anba'a Ustaz, anba'a doang. Masih Yang ada. yang cuma tiga doang, tiga apa sih tadi? Tiga mutaadi ya Ustaz. Iya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa fiil, tapi di sini penulis hanya menyebutkan satu fiil saja dalam rangka untuk memudahkan, Oh, ya. Masih nah, ada Ustaz, berarti seperti, bukan hanya ini ya Ustaz ya. ya, Cuma cukup, salah satu contoh aja gitu ya ya Ustaz. betul, betul. Terus i'lan itu tadi artinya perhatian ya apa atau apa sih tadi? Pengumuman. Oh, pengumuman. Dan sama tadi ini apa mutaadi yang ada dua maf'ul tapi dia bukan terdiri dari mubtada khobar. Ini akhahu fulusan kan tadi ya contohnya. Itu berarti apa Ustaz kalau bukan mubtada khobar? Dia bukan mubtada dan khobar, artinya adalah dia tidak bisa menjadi jumlah mufidah. Dia bukan Oh, sebuah kalimat yang sempurna, rusak katanya. Kalimatnya rusak. oh ya Ustaz, berarti maksudnya nggak bisa ya kita bilang cuma akhahu fulusan gitu ya berarti. Maksudnya gitu ya Ustaz. Iya, secara bahasa Indonesia juga nggak masuk lah ya. Nah, Adikmu Ustaz. fulus. Baik Iya. Ustaz. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. wajazakillah khairan. Nurul Saya Muhimmah, tafadhali. ini Ustadz yang muta'addi bi thalathati mafa'il. Amba'u Zaidun akhohu. Bukan yang ini, yang mana ya? Yang tiga fi'il itu Ustadz. Benar. Amba'u Zaidun akhohu i'lanan mufidan. Nah kan di sini kata Ustadz kan tiga maf'ul ya.
Afwan, 3 maf'ul. Pertama akhohu, kedua i'lanan, ketiga mufidan. Mm-mm. Kalau dilihat dari bentuknya itu mufidan kayak naat Ustadz, naat dari i'lanan gitu. Karena maknanya yang bagaimana Ustadz? I'lanan, lahzah, lahzah. I'lanan kayak man'ut, mufidan ini naat. Ana sa'ara Karena al-jumla awalan. maknanya informasi yang bermanfaat begitu Ustadz. Lahzah, ana sa'ara al-jumla awalan. Yang amba'u zaidun akhohu i'lanan Oh, mufidan. anba'a ini bukan anba'u. Oh, amba'ah, na'am, afwan. Ya, fi'il madin dia. Zaidun akhohu i'lanan mufidan Ustadz. Nah, yang i'lanan mufidan ini kayak naat man'ut gitu Ustadz. Oh, dari segi tarkibnya ya. Ya, memang begitu ya Ustadz ya. Maf'ul ketiga ini bisa disebut naat gitu ya. Ya, dalam hal ini karena dia pakai fi'il anba'a memang seperti itu ya. Naam. Oh, Ya. nggak apa-apa ya. Ya, begitu ya Ustadz ya. Kemudian ini Ustadz, kedua ini Ustadz, yang saya mengeluarkan uang itu apa bahasa Arabnya tadi Ustadz? Mengeluarkan uang. Ya, Akhrajtu saya nukudan minal jaibi. Itu konteksnya. akhrajtu fulusan ya. Ya, Kudan. Naam. Syukron Ustadz. afwan. Akhraja yukhriju. Ya. Tafadhal ikhwah. Ini layarnya udah Anda rubah kan? Ya. Yumkin maafi Ustadz. Masya Allah. Mungkin mafi Ustaz. Hasanan, hasanan. Insyaallah ta'ala nahnu nuwasil darsana ghadan ala barakatillah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Syukron atas musyarakahnya. Syukron atas keaktifannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan diberikan seluruh kemudahan dalam mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.